Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sehat selalu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa hadir di majelis yang mulia sore hari ini. Tentu tidak ada lain kecuali ini adalah yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di majelis ilmu ini adalah anugerah dari Allah, karena tidak semua orang bisa diundang untuk hadir di majelis yang mulia ini. Meskipun dalam keadaan sehat, meskipun dalam keadaan sempat, tapi tidak semua orang dipanggil untuk bisa merasakan nikmatnya thalabul ilm, untuk bisa merasakan nikmatnya mendapatkan curahan nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa cahaya dari Allah itu? Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Maka tiap kali kita mendapatkan tetesan-tetesan ilmu Allah, tiap kali kita mendengarkan majelis-majelis yang di sana mengajarkan ilmu, itu hati kita dikasih oleh Allah satu penerangan, satu sumber cahaya. Sehingga apa? Hati yang diberikan cahaya oleh Allah ini rasanya padam, rasanya terang. Melihat gemerlapnya dunia ini yang penuh dengan hiruk pikuk, yang penuh dengan cobaan ujian, kalau hati ini terang, rasanya kemudian meskipun lagi diuji, insya Allah ditemukan solusi-solusi di dalam masalah kita. Ketika pikiran ini kemudian diberikan oleh Allah tetesan ilmu, tetesan cahaya, maka pikiran kita juga akan menjadi jernih, menjadi terang, sehingga apapun problem yang Allah datangkan kepada kita, rasanya pikiran ini gampang saja untuk menyelesaikannya. Apakah itu masalah keluarga, masalah anak, ekonomi, masalah sosial, masalah masyarakat dan lain sebagainya. Kalau pikiran ini dipandu dengan ilmu, pikiran ini dipandu dengan Quran, rasanya tidak ada problem. Makanya kalau kita ini hati diterangi ilmu, pikiran diterangi ilmu, tidak ada rasa khawatir sedikit pun terhadap problem-problem hidup yang Allah datangkan kepada kita. Kalau hati kita ini sudah tenang, gak khawatir terhadap problem hidup, itulah yang disebut oleh Quran sebagai min auliyaillah, wali-walinya Allah.
kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekasihnya Allah itu ketika kita bisa memanage tadi problem yang Allah datangkan kepada kita kemudian selesaikan dengan baik. Karena tidak ada seorang pun manusia hidup di dunia ini tanpa problem. Betul Bu? Pasti ada masalahnya, besar atau kecil, susah atau rumit, ini tergantung dari kita. Sekali lagi tidak ada satu manusia pun yang tidak punya problem. Tapi kalau hati ini ada cahaya, pikiran ini ada cahaya, rasanya sekali lagi tidak ada kekhawatiran di dalam hati kita. Makanya orang yang tidak punya khawatir itu artinya selalu optimis, berarti dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang dikasih ujian dikit saja, kemudian sudah rasanya suntuk, dikasih ujian rasanya sudah sempit, seolah dunia ini sudah menghimpit kita. Rasanya kemudian sudah nggak punya teman lagi, padahal teman banyak, saudara banyak, tetangga banyak. Tapi karena problem yang kemudian hati tidak ada ilmu, pikiran tidak ada ilmu, maka rasanya jadi sempit. Maka sekali lagi kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan kita betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini tema yang disampaikan oleh pengurus majelis taklim adalah kebersihan merupakan bagian dari iman. Yang sering disandarkan kepada hadis. Ini hadis menurut sebagian ahli hadis ini adalah bukan hadis, tapi ada sebagian ulama lain mengatakan ini hadis, yaitu an-nazafatu minal iman. An-nazafah, kebersihan, minal iman, itu bagian dari iman. Jadi meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa ini bukan kalimat hadis, ataupun kalau hadis itu namanya hadis maknawiyah, hadis yang disarikan dari berbagai macam sumber, kemudian dicari intinya. Intinya apa? Intinya ternyata kalau kita peras bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu betul-betul menjunjung tinggi tentang apa yang disebut sebagai kebersihan. Kebersihan zahir maupun kebersihan batin. Ini senantiasa syariat ini mengajarkan kepada kita. Jangan sampai kemudian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkunjung kepada Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang kotor. Makanya suci dalam makna yang rohaniah ini, kita manusia ini sebetulnya makhluk rohani. Makhluk rohani itu makhluk roh. Yang roh kita itu dulu dari Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Lalu kemudian roh itu ditiupkan ke jasad kita. Yang jasad kita ini kemudian banyak problemnya. Kadang-kadang kita berbuat dosa, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat tangan. Roh yang asalnya suci bersih dari Allah sudah masuk kemudian ke jasad kita, terkontaminasi oleh perbuatan kita. Padahal roh ini akan dipanggil lagi oleh Allah, akan diwafatkan oleh Allah, akan kembali kepada Allah. Maka kewajiban kita ketika roh datang kepada kita
menyatu dengan tubuh kita ini dalam keadaan suci, jangan sampai ruh kembali kepada Allah dalam keadaan kotor, belum disucikan. Nah, ini makanya pentingnya kita membersihkan rohani ini supaya apa? Supaya kita mengembalikan ruh ini dalam keadaan seperti ketika ruh datang kepada kita. Kalau kita kembalikan ruh ini dalam keadaan suci, itu namanya kita yang disebut sebagai husnul khotimah. Jadi orang husnul khotimah itu orang yang mengembalikan ruh yang itu titipan Allah, dikembalikan dalam keadaan suci. Kita pinjam atau dipinjami ruh dalam keadaan suci, dikembalikan juga dalam keadaan suci. Makanya Quran itu menyebutkan qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Dalam ayat yang lain qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Yang dimaksud tadi mensucikan rohaniah kita dari dosa-dosa yang diperbuat oleh jasad. Makanya cara mensucikan ruh gimana? Dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Istighfar ini adalah cara mensucikan rohani kita. Lalu kapan istighfar kita lakukan? Ada waktu-waktu yang mustajabah. Yang pertama adalah ba'da sholatil maktubah, setelah sholat wajib. Habis sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, jangan lupa untuk sempatkan mengucapkan astaghfirullah minimal 3 kali. Lalu kapan lagi? Kata Allah di dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi kalau tadi di setiap habis sholat istighfar, ada juga waktu yang global dalam satu hari yang mungkin belum sempat kita minta ampun kepada Allah, belum sempat kita minta maaf kepada Allah. Ada satu waktu yang dikhususkan oleh Allah, kata Allah wabil ashar, dan di waktu-waktu sahur. Waktu sahur itu waktu sebelum masuknya fajar sidik atau sebelum masuknya waktu subuh. Jadi ya kira-kira waktu di mana kita kalau puasa kita sahur, itu namanya wabil ashar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika datang waktu sahur, kemudian kita akhiri malam-malam kita, hari-hari kita yang penuh dengan maksiat dan dosa, itu ditutup dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara istighfar. Yang ketiga adalah di setiap kali kita kemudian sadar bahwa itu salah. Misalnya kita makan kok pakai tangan kanan, minum kok pakai tangan, makan pakai tangan kiri,
minum pakai tangan kiri. Itu kan bagian yang tidak pas, karena apa? Menselisih Rasulullah SAW. Maka ketika kita sadar langsung astagfirullahaladzim. Ketika kita mengucapkan kalimat yang mungkin tidak enak, atau membuli orang, menyakiti orang, menzalimi orang, kita sadar, maka saat itu juga kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah proses pembersihan rohani supaya rohaniah kita tadi tidak ada dosa yang kita bawa. Andai kata sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, rohaniah kita ini senantiasa dalam keadaan bersih. Ini an-nazafah atau kebersihan rohani. Saya sampaikan di awal karena ini adalah bagian yang penting di dalam agama kita. Kemudian apa? An-nazafah yang sifatnya adalah zahir, jasmaniyah. Ini juga diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kata Rasulullah SAW, beliau mengajarkan kita bahwasanya Muslim itu haruslah bersih, bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih kemudian semua apa yang melekat di dalam tubuh kita. Makanya di dalam ibadah pun bersih itu merupakan bagian dari syarat untuk ibadah. Nah, bersih ini ada dua. Yang pertama adalah bersih dari kotoran dan najis. Ini yang disebut sebagai istinja. Istinja itu kita bersih dari apa yang keluar dari tubuh kita yang berupa najis. Kita yang namanya manusia itu pasti berkebutuhan buang air besar dan buang air kecil. Buang air besar itu adalah kotoran, buang air besar, buang air kecil itu adalah najis. Jadi sekali lagi, bahwa kotoran manusia atau kotoran binatang itu adalah sesuatu yang najis, harus dibersihkan. Ini saya sampaikan karena di media-media sosial seringkali ada ustadz yang kadang-kadang berbeda dengan pandangan kita, yang mengatakan bahwasanya kotoran-kotoran hewan itu tidak najis, yang najis hanya kotoran manusia. Maka langsung dibantah oleh Quran. Panjenengan bisa lihat kalau yang bawa Quran, surat Al-A'raf ayat yang ke-157. Ini yang menerangkan bahwasanya apapun yang punya sifat khobais itu adalah menjijikan, yang kalau kita itu melihat saja jijik, pegang saja jijik, apalagi kemudian dikonsumsi atau nempel di badan kita. Di Quran di surat Al-A'raf disebutkan wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dihalalkan untuk mereka at-thayyibat, perkara-perkara yang baik. Semua yang baik, yang thayyib, baik secara syar'i itu namanya halal, atau baik secara medis, jadi gizinya terpenuhi, itu namanya thayyib. Jadi kita kan sering mendengar kalimat halalan thayyiban. Halal itu baik menurut hukum. Jadi menurut hukum itu baik, boleh, itu berarti halal. Kalau thayyiban itu baik menurut medis. Jadi ada perkara yang misalnya halal,
tapi secara medis itu nggak thayyib. Karena apa? Mungkin bagi orang yang diabetes makan nasi itu bisa jadi bukan thayyib. Karena apa? Orang yang diabetes makan nasi, makan yang mengandung gula, itu berarti akan menambah penyakit diabetes. Halal nasi tapi tidak punya sifat thayyib. Karena apa? Secara medis, secara kedokteran itu harus dihindari. Tapi halal karena tadi secara hukum itu Quran, hadis membolehkan, menghalalkan. Tetapi secara medis bagi orang-orang tertentu itu bisa tidak menjadi thayyib lagi. Jadi kata Quran wa yuhallilu wa yuhillu lahumut thayyibat, dan dihalalkan bagi mereka at-thayyibat, yang halal dan thayyib. Halal secara hukum, thayyib secara medis baik, berarti itu boleh konsumsi. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan diharamkan atas mereka al-khaba'is, perkara-perkara yang menjijikan tadi. Jadi kalau kita ini melihat saja sudah jijik, maka dikonsumsi atau kita makan atau kita pegang itu berarti menjadi haram, karena itu adalah perkara yang menjijikkan. Ini dari segi zahir. Jadi kalau kita ini tadi sebagai manusia yang pasti kita ini mengeluarkan kotoran, buang air besar maupun buang air kecil yang itu adalah najis, maka najis seperti itu wajib kita untuk bersihkan, namanya istinja. Caranya bagaimana? Cara istinja yang sempurna disebutkan di dalam kitab-kitab fikih adalah bil hajari wal ma. Yang pertama itu kita bersihkan dengan batu, atau kalau sekarang ini ya dengan menggunakan tisu. Setelah itu baru kemudian bilma, disambung, diteruskan dengan air. Jadi membersihkan, buang air besar, buang air kecil kita, itu utamanya dengan tisu, atau kalau zaman dulu adalah dengan batu. Batunya disyaratkan 3, atau mencukupkan kita bilma, dengan air saja boleh. Itu sudah dianggap cukup. Atau bil hajari saja, dengan batu saja atau tisu saja. Ini juga ilmu yang harus kita fahami, karena kita tidak selamanya dalam keadaan normal ada air. Kadang-kadang pas bepergian atau pas apa dilalah tidak ada air. Maka ilmu bagaimana kita bersuci harus kita pahami. Tadi kalau sempurnanya dengan dua-duanya, bil hajari, dengan batu dulu atau tisu dulu, kemudian dengan air, atau dicukupkan dengan air saja, atau kalau tidak ada air dengan batu atau tisu. Syaratnya adalah tisunya bukan tisu yang basah, batunya bukan batu yang basah. Jadi sekali kemudian ganti dengan barang yang baru, tisu yang baru, kemudian ganti tisu yang baru, minimal 3 kali. Nah, syaratnya bersuci dengan hajar atau tisu itu adalah bersuci yang kotorannya itu belum keluar jauh dari tempat keluarnya. Jadi misalnya kalau kotorannya masih belum nempel kemana-mana, masih berada di lubang keluarnya, jadi belum kemana-mana. Tapi kalau sudah melebar kemana-mana,
wajib bilma, harus dengan air. Tidak boleh dengan batu atau dengan tisu. Karena apa? Karena kotorannya sudah melebar kemana-mana. Jadi syaratnya dengan batu atau tisu, ketika keluarnya kotoran itu masih di tempat asli keluar, belum melebar kemana. Ini namanya istinja. Jadi seorang harus paham betul bagaimana caranya. Kemudian yang kedua, bersuci dari hadas. Kalau tadi bersuci dari najis, sekarang bersuci dari hadas. Hadas itu ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas itu adalah hukum tentang itu boleh melakukan ibadah atau tidak. Itu namanya hadas. Hadas kecil itu cara membersihkannya adalah bil wudu, dengan berwudu. Au badliha, atau badal gantinya wudu. Gantinya wudu apa? Tayamum. Jadi kalau kita punya hadas, itu cara bersucinya dengan berwudu. Kita wudu dengan sempurna, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ketika kalian hendak sholat, syaratnya sholat itu harus suci dari hadas, maka berwudulah. Dengan cara gimana? Yang pertama adalah wudu yang menjadi rukunnya, faghsilu wujuhakum. Faghsilu artinya basuhlah wajah kalian. Jadi tidak cukup untuk ngelap atau ngusap, karena bahasanya Quran faghsilu, bukan wamsahu. Jadi sekali lagi ini bedanya. Syaratnya membasuh muka itu kita membawa air, kemudian air itu sampai mengalir di muka kita, itu namanya membasuh. Tapi kalau tangan kita basah, kemudian tangannya dilapkan, diusapkan ke muka, itu namanya mengusap. Kalau hanya mengusap belum cukup, karena bahasanya Quran faghsilu wujuhakum, basuhlah, makanya harus ada air yang mengalir. Ustaz, kenapa wudu itu diawali dari basuh muka, bukannya tangan, bukannya berkumur, bukannya basuh hidung? Ini di dalam kajian-kajian fikih, basuh tangan, berkumur, basuh hidung itu adalah sunnah. Jadi kalau kita wudu, kalau mau sempurnanya ya basuh tangan dulu. Apalagi kalau kita habis tidur, itu sebagian ulama mewajibkan untuk dibasuh dulu. Tapi di dalam Quran urutannya wudu itu adalah faghsilu wujuhakum. Jadi wajah. Makanya rukunnya wudu dimulai dari membasuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga membasuh tangan sampai siku. Ini juga perkara yang harus diperhatikan, karena Quran mengatakan wa aydiyakum, dan basuhlah tangan kalian. Basuh itu juga maknanya harus mendatangkan air, tidak boleh dilap-lap, tidak boleh diusap, harus ada air yang mengalir. Harus ada air yang mengalir. Sampai mana? Ilal marafiq, sampai siku. Artinya apa? Ibu-ibu ini yang harus hati-hati. Kadang-kadang lengan bajunya ini ujungnya seret, susah untuk dilipat. Ini jadi persoalan. Karena kalau kita ini kemudian bajunya ini nggak bisa kita lipat, airnya ini nggak sampai ke siku. Nah, ini jadi persoalan. Ini jadi kemudian wudu kita jadi tidak
sempurna. Makanya harus diperhatikan betul. Jadi bahasanya Quran, habis wajah itu dari tumbuhnya rambut yang ada di kening sampai dengan dagu, dari telinga kanan sampai telinga kiri. Ini semuanya adalah wajah yang harus dibasuh. Makanya harus hati-hati, khususnya ibu, karena apa? Banyak penghalang di wajah ibu-ibu. Banyak penghalang di wajah ibu-ibu. Ada ukuran, ada lipstik, ada eyeshadow, ada macam-macam itu. Yang kalau kemudian nggak dibersihkan dulu, ini air tidak masuk ke dalam kulit kita. Kalau air tidak masuk ke dalam kulit kita, itu maknanya bahwa wudhu kita itu belum sempurna. Hati-hati. Makanya tadi mau wudhu itu bersihkan dulu. Ustaz kan mahal make up-nya. Makanya make up-nya pakai wudhu saja, nggak usah pakai yang macam-macam. Karena make up yang mahal sekalipun itu justru akan menjadikan wajah kita nanti di akhirat justru menjadi gelap gulita. Tapi kalau ibu-ibu wajahnya make up-nya cukup dengan air wudhu, maka di akhirat nanti justru wajah yang di make up dengan air wudhu itu ibu-ibu di sana glowing, akan glowing. Tapi kalau kemudian make up-nya sampai eman-eman, air wudhu saja bahkan kemudian mau wudhu saja males, goro-goro make up-nya mahal, ini akan semakin menjadikan wajah kita gelap gulita. Makanya nanti malaikat di akhirat itu untuk membedakan umat Muhammad SAW dengan umat lain itu cukup dengan aura wajah yang dari hasil wudhu itu mencorong. Jadi semua anggota jawarih tubuh kita yang menjadi a'dha'ul wudhu itu akan menjadi bersinar terang. Sehingga malaikat milihi gampang. Oh ini gelap gampang, langsung digiring ke neraka. Oh ini ada cahayanya gampang, digiring ke surga. Jadi dengan melihat min asaril wudhu, bekas-bekas wudhu itu sudah kelihatan. Hanya sekali lagi nggak usah eman-eman, make up-nya mahal, make up-nya belinya itu dari luar negeri atau apa, ganti saja make up-nya dengan air wudhu. Ini luar biasa. Makanya tadi wudhulah dengan wudhu yang sempurna. Basuh muka alun-alun saja. Kira-kira yang masih halus, masih ada make up tebelnya, bersihkan dulu, digosok. Sehingga air wudhunya masuk ke pori-pori kulit kita. Tangan juga sama. Mungkin di kuku-kuku ibu-ibu itu ada kuteknya. Yang kutek itu enggak sampai tembus air wudhu kita, ini bahaya. Jadi sekali lagi enggak usah eman-eman terhadap perhiasan-perhiasan dunia, apakah kutek, lipstik, dan lain sebagainya. Enggak usah. Cukup dengan air wudhu, insya Allah wajah kita akan glowing di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi muka, kemudian tangan sampai siku. Ustaz, apakah boleh melebihi? Boleh. Kalau mau dilebihkan boleh. Karena kata Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, semakin banyak anggota yang kita basuh, yang kita terkena air, maka akan semakin banyak anggota yang bersinar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wamsahu biru'usikum, baru kemudian mengusap kepala. Nah, kalau kepala ini mengusap. Kalau tadi bahasanya faghsilu wujuhakum. Kalau kepala bahasanya apa? Wamsahu. Wamsahu itu diusap. Jadi tidak usah kita ambil air kemudian kepala kita siramkan, enggak usah. Cukup
tangan kita ini basah, kemudian diusapkan yang sempurna, itu ditarik dari depan, kemudian ditarik lagi dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan. Ini sempurnanya untuk mengusap dari kepala. Meskipun Al-Imam Syafi'i itu memberikan keterangan, andai kata kita mencukupkan sebagian dari kepala yang kita usap, itu sudah dianggap cukup. Jadi kalau ibu-ibu pakai mukena atau pakai kerudung, kalau wudu mungkin karena di tempat umum tidak mungkin dibuka secara lepas, maka dalam mengusap kepala ya sebagian saja, itu menurut Imam Syafi'i dianggap sebagai mengusap yang cukup. Wa arjulakum ilal ka'bain, wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga membasuh kaki ilal ka'bain sampai dengan mata kaki. Ini kaki juga dibasuh. Dibasuh itu artinya mendatangkan air, jadi tidak cukup untuk dilap saja, tapi harus dibasuh. Sampai mana? Sampai dengan mata kaki. Kalau melebihi dari itu boleh, Ustaz, boleh. Jadi tidak harus kemudian pas sampai mata kaki, tapi kalau kita lebihkan sampai agak ke atas sampai betis itu boleh. Ini yang disebut sebagai penghilang atau untuk mensucikan hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu. Ustaz, gimana kalau tidak menemukan air? Maka wabadluha, gantinya wudu itu adalah bitayamum, dengan tayamum. Tayamum itu caranya gimana? Apakah harus ngambil debu kemudian usap-usap ke kepala, ke muka kita, tangan kita, kaki kita? Kalau tayamum itu cukup dengan naqlut turab, kita ambil debu, memindahkan debu dari tempatnya ke tangan kita, kemudian dari tangan kita kibas-kibaskan dulu sehingga debu yang agak kasar itu kemudian hilang. Nah, baru yang diusap cukup dari muka dan tangan saja. Jadi cukup muka dan tangan. Caranya gimana? Kita bisa, tadi sudah ngambil debu, kemudian ini bisa yang separuh telapak tangan, ini untuk bagian yang kanan dulu, yang separuh lagi untuk yang kiri. Ya. Jadi telapak tangan dibagi dua, separuh untuk yang kanan. Kenapa yang kanan? Karena baginda Rasulullah SAW mengajarkan di setiap apapun hal yang baik, dahulukan dari bagian yang kanan. Jadi usapkan tangan kanan dulu, baru yang kiri, kemudian sama ini, kemudian baru ambil debu lagi, kemudian tangan. Kalau Imam Syafi'i tetap sampai siku, meskipun ada ulama yang lain mengatakan bahwa sampai dengan pergelangan saja. Tapi kalau Imam Syafi'i sampai siku. Jadi caranya gini, satu telapak tangan itu separuh untuk tangan bawah, separuh untuk atas. Ambil lagi separuh untuk bawah, separuh untuk sekali usapan sudah cukup. Ini namanya tayamum. Itu cara untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, hadas besar itu cara menghilangkannya gimana? Hadas besar itu disebabkan karena jinabat, habis kumpul suami istri, atau ibu-ibu yang wiladah itu melahirkan, atau habis melahirkan masih keluar darah lagi, namanya nifas. Jadi darah wiladah, darah dengan darah nifas beda. Darah wiladah itu darah yang menyertai
keluarnya anak dari rahim seorang ibu. Kalau nifas itu darah yang setelah kelahiran. Biasanya berapa hari? 40 hari ya. Ada yang 40 hari, ada yang sebulan, ada yang seminggu. Ada yang tidak sama sekali mengeluarkan darah nifas. Bahkan tidak mengeluarkan darah wiladah. Contohnya siapa? Putrinya Rasulullah SAW yang namanya Fatimah. Itu makanya dikasih gelar Az-Zahra. Karena Fatimah ini ketika melahirkan putra-putranya, ini tidak pernah ada darah yang keluar. Makanya dijuluki Fatimah Az-Zahra, Fatimah yang suci terus. Makanya Fatimah Zahra itu melahirkan di waktu maghrib, tapi sholat maghrib tidak ketinggalan. Jadi Fatimah Zahra itu perempuan putri Rasulullah yang tidak pernah meninggalkan sholat karena tidak datang bulan. Ketika melahirkan tidak ada darah wiladah, tidak ada darah nifas. Jadi habis melahirkan ya langsung bisa sholat, Beda dengan ibu-ibu keumuman kan tadi ada darah wiladah, pas melahirkan ada darahnya. Habis melahirkan pun darahnya masih keluar bahkan sampai 40 hari. Ini diantara keutamaan putri Rasulullah SAW. Jadi sebab hadas besar itu tadi ada karena jinabat, karena berhubungan suami istri, atau karena sebab wiladah melahirkan, atau sebab nifas, atau mandi besar disebabkan masuk Islam. Jadi masuk Islam ini juga disunahkan untuk mandi besar karena masih ada punya hadas besar, jadi harus mandi. Kalau tidak ada air, lah bagaimana Ustaz untuk mandi besarnya? Ya diganti dengan tayamum. Tayamumnya apa? Harus guling-guling di debu. Kalau tayamum sama dengan tayamum pengganti wudu. Jadi cukup ambil debu, kemudian usapkan ke wajah dan usapkan ke tangan. Itu sudah cukup. Jadi untuk membersihkan hadas besar itu dengan mandi, hadas kecil dengan wudu, atau gantinya mandi dan gantinya wudu itu dengan tayamum. Ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam di dalam ibadah disyaratkan untuk suci. Seperti sholat harus suci dari kotoran, baik badannya, pakaiannya, tempatnya. Suci dari hadas besar, hadas kecil, sehingga kita berwudu atau mandi sebelum sholat. Ini disyaratkan. Karena ini syarat maka harus terpenuhi. Kecuali dalam hal-hal yang memang itu menjadi rukhsah. Contohnya, ketika seseorang itu sakit yang sudah tidak bisa apa-apa, hanya berbaring di tempat tidur, mungkin mau ambil wudu nggak bisa karena tidak ada yang membantu. Suami atau istri atau pasangan hidup kita pas dilalah tidak ada. Anak-anak juga tidak ada, saudara juga pas tidak nemeni. Padahal waktu sholat sudah datang, kita harus sholat. Maka dalam keadaan seperti itu namanya rukhsah, keringanan. Namanya rukhsah. Rukhsah itu kemudian sesuatu yang asalnya syarat. Tadi kan kita mau sholat, syaratnya sholat harus bersih dari najis, harus kita wudu.
Tapi kalau dalam keadaan kita sakit, berbaring tidak bisa apa-apa, maka yang asalnya sholat itu kemudian dipotong, dihilangkan. Ini yang menurut kajian fikih disebut sebagai qasrus sholat atau mengqasar sholat. Jadi mengqasar sholat yang kita sering pahami itu sholat yang 4 rakaat dipotong jadi 2 rakaat. Kalau kita lagi bepergian itu sholat qasar, sholat yang 4 rakaat kemudian kita cukup melaksanakan dengan 2 rakaat. Tapi qasrus sholat, mengqasar sholat bukan hanya memotong yang 4 rakaat jadi 2, tapi memotong yang asalnya rukun, yang asalnya syarat itu kemudian tidak berlaku lagi, tidak dipakai lagi. Karena apa? Karena memang kita nggak bisa apa-apa. Nah, ilmu ini yang menjadi penting. Karena setiap kita tidak melulu kita menghadapi suasana dalam keadaan normal terus. Kadang-kadang kalau kita besuk orang ditanya, "Pak, Bu, sudah sholat apa belum?" Kadang-kadang punya alasan, "Ini saya mau sholat pakaiannya ini masih kotor, saya nggak bisa ambil wudhu, ini dipannya, ini pakaian bajunya belum sempat diganti," sehingga kemudian malah meninggalkan sholat. Nah, ini yang harusnya tidak boleh terjadi. Kenapa orang kemudian beralasan bahwasanya badannya kotor, pakaiannya kotor, tempatnya kotor? Karena dia tidak punya ilmu, tidak punya pemahaman bahwasanya dalam keadaan seperti itu yang asalnya syarat kemudian tidak berlaku lagi syarat. Makanya sudah sholat dalam keadaan apa adanya. Ustaz, kan masih ada najis, ya nggak apa-apa. Kalau memang tidak bisa atau kita nggak bisa membersihkan, ya syukur kalau ada anak kita membantu. Tapi kan namanya anak kadang-kadang nggak selamanya membersamai kita. Anak itu dengan urusannya sendiri, kegiatannya sendiri. Kadang waktu zuhur sudah datang belum ada yang membantu kita. Maka ilmu dalam keadaan seperti ini setiap kita harus paham. Harus kita kemudian sholat dalam keadaan apa ada. Waktu sholat zuhur sudah masuk, ya sudah kita sholat saja. Kita bisanya sambil duduk, ya kita duduk. Nggak bisa duduk, ya sudah sambil rebahan saja. Kita pakai isyarat tangan, takbir, ruku isyarat, kemudian i'tidal isyarat, sujud isyarat. Ini sholat dalam keadaan rukhsah, diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya Quran mengatakan bahwasanya inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Ketika kita itu dihadapkan pada persoalan yang susah, memberatkan kita, maka saat itu juga Allah bukakan pintu kemudahan bagi kita. Jadi kalau kita susah untuk cari air untuk berwudu, cari air untuk kita mandi, ya sudah. Karena kita nggak bisa jalan misalnya, hanya bisa berbaring di tempat. Ini ilmu yang dalam keadaan tadi. Kita dalam keadaan yang sudah tidak bisa apa-apa, atau kita membesuk saudara, tetangga yang harus diingatkan sholat. Hanya ini harus hati-hati. Jangan sampai kemudian hanya karena kita tidak paham tentang ilmunya kemudian meninggalkan sholat. Khawatirnya kemudian kita diwafatkan oleh Allah, kemudian dalam keadaan meninggalkan sholat. Ini yang kemudian harus hati-hati. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu untuk kajian pada sore hari ini bahwasanya dinul Islam, agama Islam ini agama yang bersih dalam setiap aktivitas
zohirnya, tapi juga bersih di dalam batin. Makanya Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah kalian aku perintahkan untuk beribadah kecuali beribadah dalam keadaan hati yang ikhlas, hati yang bersih, yang tidak ada motivasi keinginan lain kecuali motivasi keinginan niatan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya sekedar kita wudunya sempurna, mandinya sempurna, sholatnya sesuai dengan syarat dan rukunnya, tapi kalau hatinya ini masih kotor, mungkin sholatnya karena yang lain, bukan karena lillahi ta'ala, itu juga menjadi problem. Maka bersih di dalam Islam itu ya zahiran wa batinan. Zahirnya yang bersih, batinnya juga bersih. Saya kira itu untuk kajian pada sore hari ini. Mungkin sebelum